Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali di channel Salim Afillah, menjelajah budaya meneguhkan makna. Oke, teman-teman yang disayang Allah, kali ini kita lagi di Legen Mangir, sebuah resto, sebuah rumah makan berkonsep tradisional Jawa yang ada di daerah Jalan Sultan Agung, Bakulan, Bantul. Jadi kita mau cobain menu-menu tradisional khas desa yang ada di sini. Dan nanti kita cerita tentang Legen, cerita tentang Mangir, cerita tentang menu-menu yang istimewa ini. Oke, nih coba kita lihat ya. Dari piringnya saja sudah kelihatan, piring desa, piring tradisional. Kita mau cobain ambil beberapa makanan ya, kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim, ini nasi putihnya. Ya, oke. Kemudian kita bergeser ke sini ya teman-teman. Nah, ini ada sambal. Kita ngambil sambal dulu ya buat memang untuk rasanya. Masya Allah. Di sini ada oseng tempe teri. Tapi kita simpen dulu untuk lain waktu ya. Saya lagi pengen banget sama oseng jantung pisang. Masya Allah. Ini menu perjuangan ya. Yang sangat istimewa berupa oseng dari bunga atau jantung dari pohon pisang. Kemudian ini ada ayam kremes, oke kita lewati untuk nanti. Nah, ini ada oseng lompong. Oseng lompong itu dari pohon talas ya. Jadi dari tangkai dari daun talas itu, ini enak banget juga. Nih, Masya Allah. Kemudian kita mau cobain juga. Nah, ini gudeg manggar. Kemarin kita sudah pernah bahas gudeg manggar, tapi ini juga istimewa. Kita cobain tetap ya. Dikit-dikit, yang penting rata, enak. Kemudian di sini ada ini buntil teman-teman. Dari daun pepaya dengan isi dari kelapa parut berbumbu. Istimewa sekali. Oke, di sini juga ada mangut lele. Nah, ini ada jangan deso. Nah, kita mau pakai jangan desonya. Jangan desonya ini ada kreceknya, ada tempenya ya. Kita cobain. Ini ada brongkos juga, ada lodeh, ada telur dadar. Nih kesukaan saya telur dadarnya. Nah, terus ini ada lele kremes, ada ayam bacem, ada tempe bacem, telur bacem. Enak banget pilihan menunya, sangat terasa tradisional dan desa. Dan jangan khawatir, ini diangetin secara berkala. Jadi nanti teman-teman bisa menikmati dalam keadaan yang sangat nikmat. Oke, kita ke meja sambil cerita-cerita, bahas tentang Legen, tentang Mangir, tentang Legen Mangir. Yuk, oke teman-teman yang disayang Allah, kita sudah siap menikmati hidangan dari Legen Mangir ya. Pertama saya mau memperkenalkan yang disebut legen itu mana. Ini dia yang disebut sebagai legen. Jadi legen itu adalah air sadapan dari bunga kelapa atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai nira. Nah, nira kelapa ini biasanya diolah menjadi gula ya. Gula merah atau gula kelapa atau gula Jawa. Tetapi bisa juga dia langsung dinikmati. Jadi tidak diolah menjadi gula, tapi langsung dinikmati sebagai minuman segar. Dan minuman dari nira kelapa yang disebut dalam bahasa Jawa legen, dari kata legi ya, legi itu artinya manis. Ini memang rasanya manis alami dan menurut beberapa ahli cukup menyehatkan ya. Karena dia alami, berasal dari tanaman kelapa gitu ya. Ibu BRA Yemuriati Sudibyo juga mengatakan selain manggar, kemarin kita sudah bahas tentang gudeg manggar, bunga kelapanya sendiri yang punya khasiat untuk kulit dan kesehatan, ini juga sama. Jadi legen ini atau nira ini juga memiliki satu keistimewaan ya untuk kesehatan ya. Jadi dia alami, segar, sehat ya, mengandung glukosa yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang tidak terlalu berlebihan. Nah, teman-teman di Legen Mangir kami menyajikan legen dalam versi yang non fermentasi. Jadi ada dua tipe legen yang biasanya bisa teman-teman temukan di berbagai daerah. Ada legen yang sudah difermentasi 1 atau 2 hari. Kalau di Jawa Timur di pantai utara biasanya disebut badek ya.
karena memang aromanya kurang sedap. Juga disebut legen di daerah Banyumas, di daerah Kedu bagian barat gitu ya. Ini adalah minuman yang menyehatkan. Nah, di sini saya perlu menjelaskan karena memang legen ini adalah kalau yang berfermentasi badek atau yang versi-versi yang lain itu dia beralkohol, tapi insya Allah tidak termasuk khamr, tidak termasuk minuman yang diharamkan. Nah, teman-teman kadang-kadang ada kekurangpahaman ya di tengah masyarakat sehingga mengira semua yang beralkohol itu khamr dan hukumnya haram. Sesungguhnya tidak ya. Mengidentifikasi khamr sebagai alkohol ini kurang tepat, atau mengidentifikasi khamr dengan berapa persen kadar alkoholnya ini biasanya dilakukan oleh awam ya, itu sebenarnya kurang pas. Maksudnya begini, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr itu haram. Maka yang menjadi ilah hukum, menjadi alasan hukum dari haramnya khamr itu adalah muskir, sifat memabukkan. Maka ada yang beralkohol tetapi tidak memabukkan, maka dia adalah bukan khamr. Bahkan ada yang tidak beralkohol tetapi memabukkan, maka dia adalah khamr. Contohnya begini, nangka, durian, tape, kemudian ini legen, badek sebagian, yang biasa dikonsumsi masyarakat kita, ini adalah makanan atau minuman yang mengandung alkohol. Tapi dia tidak muskir. Apa makna muskir? Muskir itu memabukkan dalam arti menyebabkan hilangnya kesadaran sehingga tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, membedakan yang benar dan yang salah. Nah, itu berbeda dengan mabuk yang sering difahami masyarakat, mual, muntah, pusing, ya. Itu juga disebut mabuk, tapi bukan mabuk yang dimaksud dalam syariat. Mabuk yang dimaksud syariat adalah tadi, membuat dia tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Jadi, meskipun misalnya teman-teman mengkonsumsi badek atau legen yang sudah berfermentasi, biasanya warnanya agak lebih putih ya dari ini, itu insya Allah tidak ada masalah. Demikian pula misalnya obat batuk yang mengandung alkohol misalnya gitu ya, menurut jumhur ulama ini tidak ada masalah karena dia tidak muskir. Maksudnya dengan minum banyak, oh tapi saya kalau makan durian banyak mabuk, ya mabuknya mabuk durian itu mual, pusing, sakit gitu ya, tapi itu bukan mabuk yang dimaksud muskir, yaitu membuat dia tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Terus ada yang menggunakan kaidah apa yang sedikitnya apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram. Nah, maksud di situ adalah zatnya, bukan kandungannya. Jadi kalau ada itu alkoholnya sedikit, tapi kan kalau alkoholnya banyak jadi memabukkan, haram. Enggak. Rasulullah SAW bahkan punya minuman yang mengandung alkohol yang menjadi favorit beliau, namanya nabit. Nabit itu apa? Nabit itu perasan anggur, perasan kurma, perasan buah yang didiamkan dari petang sampai pagi berikutnya baru diminum. Itu disebut nabit. Dan itu sudah fermentasi, sudah mengandung alkohol dan sudah semriwing. Maka dalam madhab Hanafi misalnya, bahkan dia diberikan kelonggaran sampai fermentasi itu 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari dia sudah muskir, dia sudah membuat mabuk yang tadi tidak bisa membedakan hak dan batil. Ya, ini penjelasan sedikit tentang khamr. Jadi ada pendapat yang berbeda juga tentang apakah alkohol itu najis. Ya, sebagian ulama mengatakan khamr itu tidak najis. Ya, jumhur ulama bahkan, karena memang pada hakikatnya tidak semua yang haram itu najis, tapi semua yang najis itu pasti haram. Jadi semua yang najis pasti haram, tapi kalau yang haram belum tentu najis. Maka tidak ada masalah misalnya tentang parfum yang mengandung alkohol gitu ya, karena ya itu tidak ada persoalan tentang kenajisannya gitu ya. Meskipun bagi sebagian yang mungkin ada pendapat lain menyampaikan bahwa alkohol, khamr dihukumi najis, ya monggo. Tapi kalau saya mengikuti pendapat jumhur yang mengatakan ini tidak ada kenajisan di dalam, jadi tidak ada masalah. Yang jelas parfum
yang beralkohol jangan diminum, berbahaya ya. Ya, oke. Tapi Legen Mangir ada ikut kaidah al-khuruj minal ikhtilafi mustahab ya, keluar dari sesuatu yang menjadi perselisihan itu lebih disukai. Maka Legen Mangir memilih untuk menyajikan Legen dalam versi yang tidak berfermentasi, yang insya Allah semua teman bisa mengkonsumsinya, tidak ada masalah ya. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam versi dinginnya saya seger banget. Kalau teman-teman lagi pengen yang anget-anget juga bisa ya. Jadi pakai di sini bisa dipesan versi angetnya atau versi dinginnya ya. Ada juga pilihan wedang seperti wedang uwoh ya. Kopi, di sini ada kopi khas namanya kopi Baru Klinting. Karena apa? Karena Legen Mangir berkaitan dengan Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang ada di Perdikan Mangir, dahulu belum takluk kepada Panembahan Senopati ya. Kita pernah cerita di episode Gudeg Manggar, itu ada cerita tentang leluhurnya yang kemudian memiliki seorang anak yang harus membuktikan kalau dia anaknya Ki Ageng Mangir, karena anak ini berbentuk seekor naga. Nah, sebagai pembuktian, ini legendanya ya, dia harus melingkari Gunung Merapi. Nah, ketika dia melingkari Gunung Merapi, ternyata ekor dan kepalanya ini nggak sampai bisa ketemu, sehingga dia sambung dengan lidahnya. Lalu lidah ini oleh Ki Ageng Mangir dipotong. Nah, ketika dipotong menjadi mata sebuah tombak pusaka yang disebut sebagai tombak Kanjeng Kiai Baru Klinting. Nah, jadi makanya kenapa kopi kita namai kopi Baru Klinting, karena kopinya, bijinya kita ambil diantaranya dari lereng Merapi. Kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Yayasan Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu, ya kita punya binaan petani di sana yang menanam kopi. Kopinya kita hadirkan ke sini menjadi hidangan, menjadi kopi Baru Klinting yang terkait dengan legenda Ki Ageng Mangir tadi. Nah, kenapa kita memilih Mangir ya sebagai satu sebutan? Karena Mangir itu adalah identitas ya, kayak sudah identitas masyarakat Bantul yang merdeka berdaulat ketika itu berbanding kepada Kesultanan Mataram Islam ya. Jadi ada cerita tentang Gudeg Manggarnya kemarin yang sudah kita ceritakan, bahwa ini adalah kreasi dari Pembayun, putrinya Panembahan Senopati, ketika dia pergi ke Mangir untuk bertugas ya, menaklukkan Ki Ageng Mangir, sehingga dia kemudian ingin merasakan kuliner yang selama ini sering dia nikmati di kota gede, di ibu kota Mataram Islam ketika itu, di mana di kota gede banyak pohon nangka dan pohon kelapa, sehingga menjadi kuliner gudeg. Dalam bukunya Profesor Murdiati Garjito disebutkan gudeg dari kata hangudeg, karena memang ngaduk-ngaduknya lama. Nah, tapi di Mangir tidak ada pohon nangka ternyata, sehingga banyaknya pohon kelapa, sehingga dikreasikanlah gudeg yang berasal dari bunga kelapa ini ya. Bunga kelapa yang kemudian disebut sebagai gudeg Manggar, khas dari Mangir. Nah, identitas masyarakat Bantul ini kita juga terjemahkan dalam bangunan joglonya ini ya, yang sangat asyik, yang sangat klasik, tradisional. Kebetulan pemilik joglo ini juga adalah keturunan dari Ki Ageng Mangir gitu ya. Dan kemudian juga ini betul-betul membangkitkan memori masyarakat untuk makan, menikmati hidangan di sini sebagai nostalgia ya ke era-era tradisional. Tadi saya sudah sebutkan menu-menu yang sangat asik, ayo kita cobain. Nah, ini saya mau coba dulu ini oseng jantung pisang, teman-teman. Oseng jantung pisang ini dibuat dari bunga pisang yang kemudian diiris-iris kecil ya, dimasak dengan bumbu-bumbu resep tradisional tanpa bumbu tambahan atau MSG dan lain sebagainya. Nih kita coba icipin, Masya Allah. Enak banget. Berpadu dengan rasa pedas dari lombok hijau ya. Ini bisa dinikmati dengan nasinya yang sudah diguyur juga dengan tadi jangan deso. Jadi jangan deso itu dari irisan tempe, kemudian ada lombok hijau, kemudian ada krecek. Ya, krecek khas dari Bantul yang mungkin kreceknya agak berbeda. Coba saya cari ya. Dengan krecek yang selama ini kita kenal di pasaran. Ini khas sekali. Jadi krecek yang lembut, yang sangat lezat, dicampurkan ke dalam sayur ya. Bismillah. Rasanya enak banget. Nah, ini juga ada lompong ya. Suasana tradisional persawahan,
Biasanya di persawahan ada pohon talas ya. Ini bisa dimanfaatkan menjadi oseng-oseng yang sangat lezat. Ini kita bisa lihat di sini, oseng dari lompong ya. Teksturnya lembut banget. Istilah orang Jawa mak legender gitu ya, di sini nikmat banget. Nah, kita juga bisa cobain buntil. Nah, buntil ini teman-teman terdapat di banyak bagian di Jawa ya. Ada buntil yang terbuat dari daun lompong juga. Nah, ini kita versi daun pepaya. Jadi ada sensasi rasa agak pahit, tapi tenang, pahitnya tidak terlalu sehingga acceptable lah buat kita. Apalagi dipadu dengan di dalamnya sudah diisi dengan parutan kelapa. Parutan kelapa dan juga bumbu-bumbu yang sangat lezat. Kita bisa cobain makan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas. Nggak terlalu pahit, tapi ada sensasi rasa yang berpadu dengan kelembutan parutan kelapa, ya, manis seger situ. Nah, teman-teman kalau jalan-jalan ke Turki, ada namanya sarma ya. Kalau di sarma itu kita bisa merasakan bahannya itu daun anggur. Nah, dari daun anggur kemudian diisi dengan berbagai isian, ya, dari daging, ada juga diisi dengan jamur, diisi dengan keju dan lain sebagainya. Itu juga enak banget. Jadi buntil ini kok menurut saya versi Jawa dari sarma itu ya, versi Nusantara kita dari sarma. Kalau di sana daun anggur, ya kadang-kadang teman-teman yang nggak tahan kasarnya daun anggur biasanya nggak suka ya dengan sarma. Tapi kalau saya seneng-seneng aja gitu ya. Jadi kapan-kapan ikut tur ke Turki bersama Jejak Imani bisa nyobain sarma gitu ya. Nah ini buntilnya kita bisa campur juga dengan yang lain supaya rasanya bisa menyatu. Kalau mungkin teman-teman merasa terlalu pahit, karena dari sisi nutrisi, gizinya, seratnya, ya, zat besinya, kemudian berbagai macam kandungan nutrisi lain yang terkandung di dalamnya penting banget untuk diasup ya, jangan sampai dilewatkan. Bismillah. Seger, enak banget. Nah, ini saya milih lauknya dadar geger ya, telur geger, karena dadarnya khas, dibikin di minyak panas yang agak banyak sehingga kemudian dia bisa dikacau. Ya, makanya disebut geger karena ini kacau. Tapi rasanya enak banget. Nah, teman-teman, suasana di Legen Mangir ini selain suasana tradisional, itu kita juga bisa menikmati suasana kayak keluarga ya. Jadi anak-anak, orang tua, dewasa, ada spot foto yang tersedia ya. Secara tradisional juga nanti ada permainan-permainan untuk anak, bahkan nanti ada bisa keliling daerah sekitar, menyusuri sawah-sawah gitu ya. Suasananya suasana kembali ke jiwa kita sebagai anak bangsa, jiwa budaya kita sendiri gitu ya. Dari desa kita berasal gitu ya. Jadi kalau mau mewariskan satu pelajaran-pelajaran penting untuk anak-anak, asik banget berkunjung ke Legen Mangir, bawa anak-anak kita bersama seluruh keluarga. Kemudian di situ nanti kita bisa makan, yang tua bernostalgia, yang anak muda bisa dikenalkan dengan kuliner-kuliner tradisional yang penuh cerita dan penuh dengan berbagai nilai-nilai ajaran ini. Salam ketemu, insya Allah kita bisa makan bareng di Legen Mangir. Saya juga sering kesini, jadi yuk teman-teman bisa dikunjungi Legen Mangir, cari alamatnya ya, langsung di Google, ada ulasannya juga, teman-teman bisa baca. Pokoknya di sini adalah dapurnya masakan legendaris. Oke, ikuti terus channel Salim Afilah, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya ya, dan juga selalu untuk share ke teman-teman yang lain ya. Like dan komennya juga ditunggu, ada masukan-masukan silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.